Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Kali ini kita akan mencoba mensimulasikan proses pembuatan SPP, SPMLS, gaji dan tunjangan pada aplikasi Simda Keuangan. Bapak dan Ibu silahkan untuk mendapatkan user ID password Simda Keuangan. Silahkan menghubungi BPKD Kabupaten Flores Timur. Cloud System ini jasa layanan dari perusahaan PT Lawang Sewu Teknologi. Jika sudah mendapatkan user ID dan password, kita coba login. Setelah login, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengisi data umum terlebih dahulu. Ada pada menu data entry, SKPD, anggaran, Renstra, SKPD. Lalu silahkan pilih unit organisasi dan masuk ke tab menu data umum. Di sini kita harus isikan terlebih dahulu nama bendahara, nomor rekening, NPWP dan sebagainya. Ini kita coba isi aja. Nah, untuk nama bank kita ambil dari tahun anggaran 2020. Ini adalah nama bank. Kita tinggal copy saja ya, paste, lalu masukkan copy nomor rekening serta NPWP. Jika sudah terisi, klik tombol menu simpan, lalu lari ke tab jabatan. Di sini wajib diisi, kita klik tambah, isikan untuk SPP dulu, kita isikan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluarannya ini. Nah, ini sudah ada. Ini kita nipnya copy, paste di tahun 2021. Lalu untuk jabatannya kita kasih uraian keterangan bendahara pengeluaran. Dan jika sudah terisi, lakukan atau klik pilih tombol menu simpan. Selanjutnya lari ke menu, kita tutup, lari ke menu parameter. Ada penandatangan dokumen, pilih dinasnya. Nah, di sini ini adalah yang men-setting untuk penandatangan SPD. Ini adalah untuk penandatangan SP2D. Nah, yang kita perlukan adalah penandatangan untuk SPM. SPM ini biasanya ditandatangani oleh pengguna anggaran. Kita klik tambah. Copy saja, ini hanya simulasi. Mungkin di tahun 2021 ini di Pemda yang bersangkutan sudah ada perubahan pegawai. Jika tidak, kita tinggal copy saja dari tahun anggaran 2020. Centang tombol SPM, lalu simpan. Oke, lalu keluarkan. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu silakan klik data entry, lalu SKPD, lalu tata usaha, dan pilih menu data tagihan. Di sini tagihan menggunakan tagihan non kontrak. Kita klik tambah. Nah, untuk penomoran ini kita ambil dari tahun 2020 saja. Dan untuk penomoran ini seperti biasa dilakukan di tahun sebelumnya, gitu, sama.
kita paste. Coba ini 001 LS. Oke, kita tahunnya ganti 8. Untuk jenis tagihan ini operasional. Nah, untuk nilai tagihan ini disesuaikan dengan nilai tagihan yang sesuai dengan NCR yang Bapak Ibu terima dari bidang perbendaraan melalui bagian gaji biasanya. Kita coba contohkan, ini nilainya sama dengan gaji bulan Desember 2020 79508 lalu klik tombol simpan. Nah, selanjutnya ini di copy dan ini kita tutup, keluar, masuk ke menu data entry, bendahara, pengeluaran, pembuatan SPP. Pilih LS, klik tambah, lalu pastikan nomor yang kita copy tadi, ini kita ganti menjadi nomor SPP LS. Tanggalnya kita samakan tanggal 8, ini opsional. Untuk nomor tagihan kita pilih dari yang kita buat tadi, pilih di tanpa kontrak ya, kita pilih. Nah, untuk pertama kali melakukan proses entry SPP ini harus diisi secara manual. Kita bisa copy dari data tahun 2020, copy, paste di 2021. Oke, lalu jika sudah terisi kita klik simpan. Nah, setelah ini kita harus masuk ke menu tab rincian SPP rincian. Nah, di sini kita memilih kode program dan kegiatan. Pada tahun 2021 ini untuk belanja gaji dan tunjangan ini menjadi sub kegiatan di program 2. Nah, kita pilih. Ini ada program 2, kegiatannya penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Lalu kita pilih rekening gaji pokok. Nilainya kita samakan dengan yang 2020. Dan satu lagi tambahan informasi, di sini akan merujuk ke sumber dana. Sumber dana ini merujuk ke pada saat proses pembuatan entry RKA, di mana pada saat proses entry RKA, jika kita memilih sumber dana dahulu, maka di proses pembuatan entry SPP ini akan merujuk ke DAU. Tunjangan fungsional kita tambah dulu, browse rekeningnya. Ini fungsional umum.
tunjangan khusus, tunjangan khusus, oke. Di sini sudah terisi. Kembali ke tab SPP. Kita keluar dari menu pembuatan SPP. Selanjutnya masuk ke menu data entry, SKPD, tata usaha, lalu pilih menu verifikasi SPP. Pilih LS. Nah, ini SPP yang kita buat tadi. Masuk ke tab rincian SPP. Di sini kita tinggal ubah simpan saja rekening ya. Jika sudah selesai, kembali ke tab SPP-nya, lalu kita pilih status, pilih ke statusnya final, proses. Nah, ini proses SPP sudah dipinalkan. Selanjutnya kita coba cetak terlebih dahulu. Ini adalah lembar kontrol untuk SPP-nya. Jika sudah, masuk ke menu data entry, SKPD, tata usaha, pembuatan SPM. Nah, kita pilih SPM, lalu kita pilih nomor SPP yang sudah kita finalkan tadi. Klik tambah. Ini kita copy saja. Uraian SPP-nya kita rubah menjadi SPM. Atau kita lihat yang tahun lalu. Lalu kita pilih tanggal SPM-nya. Nah, di sini jika ada verifikator di perangkat daerah, silakan dimasukkan saja nama verifikatornya. Ini pilih penandatangan dokumen SPM. Kita simpan. Selanjutnya untuk mengisi rincian potongan SPM ini telah masuk ke rincian SPM. Ini adalah nilai ataupun nilai SPM per rekening belanja. Masuk ke tab potongan SPM, kita pilih tambah. Kita lihat potongannya. Pertama IWP, kita klik dulu. Klik tambah, lalu paste. Dan jika ada kode billing, silakan saja dimasukkan kode billingnya. Tambah terlebih dahulu. Lalu simpan. Selanjutnya lari ke tab SPM. Ini jika sudah selesai di entry potongan pajaknya, kita cetak terlebih dahulu. Kita cek kembali apakah nilai usulan SPP serta nilai pajaknya sudah sesuai dengan NCR yang diterima. Di sini ada jumlah SPP-nya 795 dan ini adalah potongannya. Oke. Dan jika sudah merasa betul, silakan klik status, pilih final. Lalu cetak kembali untuk ditandatangan oleh
pengguna anggaran. Untuk registernya kita bisa lihat di laporan tata usaha. Dan ini adalah nomor SPP, nilai SPP, nomor SPM, nilai SPM, dan ini siap di SP2 Dekan oleh Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Flores Timur. Oke, tutorial kali ini cukup sekian dulu, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam.